Cerita 16. Senin 5 April tahun 2021. Pagi aku mengantar adikku ke SD Laya Muhammadiyah. Di perjalanan tepatnya Jalan Sultan Alauddin, aku melihat ibuku berdiri, menggunakan busana muslim lagi menunggu angkutan umum. Dalam pikiranku, aku mau mengantar ibu, tapi ini aku lagi mengantar Vira adikku. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba di sampingku begitu dekat dua orang wanita berhijab dan yang dibonceng menggunakan cadar dan kacamata. Dalam pikiranku, teman seperti wanita itu. Jika dia menggunakan cadar seperti itu, saya lihat gayanya dalam pikiranku. Di jalan Andi Pangeran Petarani, aku mendahuluinya, mempercepat laju motorku kendarai. Tiba-tiba datang angin kencang sepertinya mau hujan. Aku perlambat laju motorku kendarai karena penglihatanku terganggu. Tiba-tiba sebuah motor mendahuluiku. Dua orang wanita sedang berboncengan. Mereka berhijab. Tapi anehnya, yang dibonceng itu menghadap ke belakang dan memperlihatkan betisnya putih bersih dan mulus. Tiba-tiba di pikiranku mengatakan, jangan dilihat itu, dapat buat hafalanmu hilang. Aku pikir sekarang hafalan Al-Quranku juga sudah hilang dari dulu. Kemudian aku berpikir supaya jauh dari melihatnya terdapat dua kemungkinan. Apakah aku perlambat laju motorku ke kendarai dan membuatnya jauh, atau aku mempercepat laju motorku kendarai lalu mendahuluinya. Aku perlambat laju motorku kendarai karena mau hujan. Akhirnya aku menepi, biarkan adikku aku gunakan mantel dan lanjut perjalanan saat hujan. Sampai di sekolah pulangnya aku gunakan jas hujan lewat dekat Masjid Al-Markaz Al-Islami. Wanita bercadar itu yang tadi di sampingku begitu dekat terus terbayang seakan bahwa pendamping hidupku, istriku menggunakan cadar sepertinya. Lanjut perjalanan sampai di Jalan Talasalapang, aku melihat lagi wanita berboncengan. Dan satu orang di motor yang di pikiran itu duduk laksana foto model. Tidak jauh dari itu aku melihat lagi wanita bercadar. Satu bahwa kendaraan seperti mirip dengan wanita bercadar tadi yang dibonceng menggunakan kacamata. Perasaanku sepertinya rohku lagi disaring. Dimensi kehidupan aku berpindah. Perasaanku seperti mereka mengantarkan roh untukku mengendalikan raga ini. Atau mereka mau menjemput rohku dan menggantinya dengan roh yang baru. Soalnya aku pernah membacanya dan pernah belajar akan hal itu. Mereka menyebutnya hijrah berpindah menurut ajaran agama Islam, atau menyebutnya beralih dimensi menurut ilmu dinamika yang membahas dimensi ruang, dimensi manusia, dan dimensi waktu. Temanku menyebutnya transformasi. Boleh juga disebut manajemen roh. Jadi mereka mengantarkan roh itu untuk mengendalikan ragaku karena mungkin pernah satu dimensi keilmuan dengan mereka dan roh itu pernah mengendalikan raga ini. Jika aku bandingkan roh yang mengendalikan raga ini untuk beribadah kepada Allah, sepertinya roh waktu aku SD dan SMA lebih baik. Karena dibandingkan roh waktu aku SMP dan waktu kuliah, itu jarang sholat. Dari tahun ke tahun itu aku merasa berubah-ubah. Kadar keimananku seakan membenarkan teori yang digunakan ayahku bahwa kadar keimanan seseorang itu seperti grafik matematika, kadang naik dan kadang turun. Atau seperti frekuensi keimanan, kadang menguat dan kadang melemah. Atau bisa juga orang sebut angin-anginan. Kalau angin baik datang, rajin sholat. Atau karena Allah maha membolak-balikan hati manusia sehingga hati ini kadang ikhlas dan kuat untuk beribadah kepada Allah, dan kadang malas dan cenderung merasa lelah beribadah kepada Allah. Sepertinya bukan cuma aku yang mengalaminya, teman-teman yang lain pun demikian. Itulah sehingga sewaktu SMA di Kramnut kami sering saling memotivasi dalam beribadah sehingga saling menguatkan untuk beribadah kepada Allah.